Oke. Ya, jadi kemarin kan kita sudah sudah tahu untuk apa sebenarnya anak SMA belajar bab ini, gitu ya. Ya sebatas mungkin bagi yang tidak suka sebatas untuk menjawab soal. Nah, bagi yang mulai tertarik dengan biologi mungkin ini bisa jadi salah satu referensi untuk kalian nanti memilih jurusan. Nah, oke, baik. Jadi kalau kemarin kita udah tahu nih untuk apa sel itu melakukan siklus. Nah, seperti apa tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh sebuah sel ketika dia ingin bersiklus. Nah, maka hari ini kita tahu detail gimana prosesnya. Ya, gimana prosesnya. Nah, jadi kan kayak kemarin kita bahas ya, di kelas 2 juga sebenarnya sudah kalian singgung bahwa yang namanya mungkin kelas 2 namanya apa, mitosis ya, kalau kalian lihat judul bukunya, judul di buku itu adalah mitosis. Nah, tapi sebenarnya mitosis itu adalah bagian dari siklus sel, bagian kecil malah ya, bagian kecil dari siklus sel. Jadi kalau misalnya mungkin satu sel butuh waktu sekitar 1 jam untuk melakukan siklus, nah maka mungkin si mitosis itu cuma butuh sekian menitnya saja untuk bagian mitosisnya. Nah, kita lihat di sini, Nak. Nanti akan dibantu dengan video seperti biasa, karena lagi-lagi yang kita bahas ini adalah hal-hal yang sifatnya kecil, yang kalian nggak bisa lihat dengan mata biasa. Ya, jadi kalau dilihat dari satu lingkaran ini ya, satu lingkaran ini bukan selnya ya, maksudnya ini adalah sel yang sedang melakukan siklus. Ya, yang namanya siklus kan diawali di satu titik dan akan kembali ke titik yang sama gitu loh. Nah, maka satu lingkaran ini terdiri dari beberapa tahapan. Ya, tahapannya adalah G1, kemudian S, kemudian G2. Nah, dari G1 sampai G2 inilah yang disebut dengan interface kalau kalian pelajari di kelas 2. Ya, seperti kemarin udah kita benerin ya konsepnya bahwa kalau interface itu dulunya yang kalian tahu adalah masa istirahat, sebenarnya sel itu tidak pernah istirahat. Nah, tidak pernah istirahat. Justru pada saat interface inilah dia lagi sibuk-sibuknya. Nah, ngapain? Kan pertanyaannya ngapain? Nah, di G1 ya sel itu ngapain? Kan lihat ini apa ya namanya ya? Dia mengambil porsi paling gede ya dari sel yang akan melakukan siklus. Nah, di G1 dia ngapain? Ya, di G1 itu jadi dia menggandakan organel-organel yang dibutuhkan. Ya, organel-organel yang dibutuhkan kecuali DNA ya, karena DNA sebenarnya pun bukan organel. Nah, jadi apa yang perlu digandakan? Mitokondrianya digandakan, kemudian RE-nya harus digandakan, ribosomnya harus digandakan. Pokoknya seluruh organel itu harus digandakan. Nah, logika berpikirnya kan kalau kita ingin ngebagi, ya kalian punya 2 adik, ya tapi kalian cuma punya 1 roti, ya yang udah kalian bagi 2. Kemudian mau diolesi selai misalnya, maka komposisi selainya harus sama dong, gitu ya. Sebelum kalian bagi 2 tuh kalian harus benar-benar menyamakan komposisi itu, kalau enggak pasti bakal berantem adiknya. Nah, gitu pun sel. Jadi supaya sel yang baru sama dengan sel yang lama, kan harus sama ceritanya. Kalau nggak sama berarti cacat. Nah, makanya nanti konsep mitosis ini adalah apapun hasilnya akan sama dengan sel induk. Kalau mitokondria di sel awal ada 2, berarti di sel anakannya juga nanti harus ada 2. Maka di proses G1 inilah proses penggandaan organel. Ya. Nah, digandakan organelnya. Nah, kemudian oke, beres penggandaan organel selesai. Oke, ada proses cek ya, ada proses checking di sini yang kemarin kita sebut dengan checkpoint. Checkpoint itu siapa? Checkpoint itu adalah komponen gen tertentu ya, gen, tetap kontrolnya adalah gen. Gen-gen tertentu yang ada di dalam sel tersebut ya, yang berfungsi untuk mengontrol. Makanya kan kemarin kita pelajari di bab sebelumnya, gen itu nggak boleh salah. Nah, gen itu tidak boleh salah pasang basa, ya, tidak boleh salah pasang pada saat transkripsi, pada saat replikasi itu nggak boleh salah gitu. Karena kalau salah, ya otomatis checkpoint ini tidak berfungsi. Nah, kalian bisa bayangin kalau checkpoint ini tidak berfungsi, nah maka sel itu akan hilang kontrol gitu. Ya, harusnya dia beres dulu G1, dicek kalau sudah oke, mitokondrianya udah mengganda, semua organel sudah mengganda, baru boleh masuk ke fase S.
Nah, atau DNA sintesis. Gimana kalau belum beres? Oh, ribosomnya belum siap, belum mengganda, atau RNA-nya belum mengganda, maka dia harus masuk ke resting state. Nah, jadi resting state ini kayak fase istirahat dari sel. Jadi sel itu oke, kau istirahat dulu deh ya. Silahkan gandakan dulu organelmu atau kau istirahat dulu sepertinya kau nggak sanggup. Jadi kayak kita mau melakukan aktivitas, kita maksain harus lanjut lagi padahal badan udah nggak sanggup. Lebih bagus istirahat dulu. Nah, makanya ada fase G0 nantinya, resting state ini. Daripada maksain masuk ke S, G-nya belum beres, G1-nya belum beres. Nanti alhasil adalah munculnya sel yang cacat atau abnormal. Nah, kayak begitu. Nah, kemudian kalau sudah beres, nah masuklah ke fase S atau DNA sintesis. Inilah yang kita bicarakan kemarin. Nah, proses replikasi DNA. Nah, kan kemarin waktu kita belajar replikasi, Ibu bilang bahwa ketika sel itu ingin membelah, ya maka sebelum membelah dia harus mereplikakan DNA-nya. Itu ternyata yang direplika bukan cuma DNA ya, organelnya juga. Apalagi DNA adalah komponen pentingnya, ya, yang logika berpikirnya adalah apapun gen yang ada di sel awal harus ada di sel hasil pembelahan. Jadi kalau luka, harapan kita adalah sel yang terbentuk itu sama, gitu. Kalau nggak sama berarti akan belang dong kulitnya, gitu ya. Kira-kira begitu logika berpikirnya. Nah, maka inilah proses sintesis DNA. Perlu tidak ada checkpoint? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Maka dari fase S mau ke G2 ini tidak ada checkpoint. Nah, kenapa? Ingat-ingat dulu waktu belajar replikasi DNA, Ibu ada nyebut satu enzim ya yang kerjanya adalah proofreading. Jadi kayak kalau di proposal itu kan ada proofreading ya, ada apa namanya ya, dibaca ulang gitu, dibaca ulang, di screening ulang, apa yang salah. Nah, sehingga biasanya itu kesalahan hanya 1/1000 basa. 1/1000 basa pun tidak bisa ditoleransi gitu. Ya, ada enzim yang namanya nuklease. Ya, yang kemarin sempat kita sebutkan bahwa dialah yang nanti akan melakukan checking terakhir sekali pada saat sel itu sudah selesai melakukan replikasi DNA. Jadi tidak perlu ada checkpoint. Nah, kemudian masuklah ke fase G2. Di G2 itu ngapain? Ya, di G2 itu, nah itulah di sanalah sel itu melakukan sintesis protein. Nah, pelajaran kemarin juga. Ya, jadi di G2 ini sel itu nanti akan melakukan sintesis protein. Nah, ini sepertinya ada miss sedikit ya di keterangan. Nah, jadi DNA replication itu harusnya ada di fase S. Di G2 ini sintesis proteinnya. Jadi kita butuh protein apa nih? Kita butuh enzim apa nih untuk sel itu membelah? Nah, kita butuh komponen apa untuk sel itu membelah? Maka itulah dibuat di fase G2. Jadi G2 ini kayak kita butuh alat apa lagi ya untuk berangkat? Gitu. Kayak finishingnya aja gitu. Ya, finishingnya sebelum sel itu membelah. Jadi organelnya udah beres, DNA-nya sudah direplika, maka kita tinggal lihat kita butuh perlengkapan apa lagi. Biasanya kan sel itu butuh protein-protein, misalnya enzim. Nah, kayak gitu. Perlu ada checkpoint tentu, karena pada saat kita belajar sintesis protein tidak ada nuklease. Nah, tidak ada enzim yang bertugas untuk proofreading, nggak ada. Nah, maka perlu adanya checkpoint. Nah, kemudian setelah beres, nah ini prosesnya kayak kemarin ya, persis kayak kemarin. Nah, ketika sudah beres, sudah di checkpoint, oke, sudah beres, selesai, silahkan membelah, kayak begitu. Silahkan membelah. Maka di fase M inilah yang kalian pelajari di kelas 2, ada prophase, ya, prometaphase, metaphase, anaphase, telophase, dan sitokinesis. Nah, nanti dibantu dengan video saja. Kalian lihat nah di sini ada checkpoint. Ya, ada checkpoint. Jadi checkpoint ini nanti antara metaphase ke anaphase. Nah, metaphase itu kan meta itu artinya tengah ya. Nah, jadi kromosom itu harus benar-benar dipastiin ada di tengah-tengah. Kalau tidak di tengah-tengah, ya misalnya miring sedikit ke bawah. Nah, kejadian yang akan terjadi adalah akan ada satu sel yang kebagian DNA, akan ada satu sel yang tidak kebagian, kayak gitu.
maka di sini harus ada checkpoint yang ketiga. Jadi antara meta mau ke ana itu dipastiin dulu, benar nggak DNA-nya sudah atau kromosomnya sudah berada di plate cell, sudah berada di tengah-tengah di daerah ekuatornya. Nah, ini untuk memastikan biar sel itu punya kromosom yang sama. Jadi kan DNA-nya nanti ketarik ya. Nah, ketarik kalau dia pas di tengah berarti kebagiannya akan sama rata, ya. Nah, jadi check for chromosome attachment to spindle. Jadi benar-benar dipastiin bahwa kromosom itu sudah attach di benang-benang spindle itu. Nah, gitu kira-kira ya anak-anak. Ya ini sama sih sebenarnya, cuma ilustrasi saja ya. Ini controllernya dibuat kayak gini, kayak plang. Ya, kayak plang kalau misalkan ke mall itu kan ada plang ya sekarang. Dicek dulu suhu badannya dan sebagainya. Berarti kan checkpoint yang pertama ada antara, ini sering muncul di soal ya nak. Checkpoint yang pertama ada antara G1 dengan S. Kemudian S mau ke G2 kan tidak perlu karena ada nuklease di sini. Checkpoint yang kedua ada antara G2 mau ke M. Checkpoint yang ketiga justru ada di fase M-nya. Kalau ditanya antara apa? Antara metaphase mau ke anaphase. Gimana? Sulit kira-kira? Oh, belum ada respon mungkin. Iya. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Nah, baru nanti terakhir kita bahas sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini Ibu kasih video dulu deh, biar kalian kebayang gimana kira-kira. Contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of Nah, jadi kan lihat kan di sini tujuannya ada untuk reproduksi, ya untuk division kalau bagi makhluk-makhluk yang tubuhnya hanya satu sel. Tapi kalau untuk tubuh yang banyak sel, kayak manusia, nah tujuannya pasti untuk grow dan repair ya, untuk tumbuh dan berkembang. orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, Ibu rasa kalian tidak aneh dengan istilah ini ya nak. Jadi kromatin yang terkondensasi ya merapatkan diri itu nanti disebut dengan kromatid ya. Nah kalau sudah mengganda begini ya dua kromatid berarti namanya adalah kromosom. chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into three distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Oke, kan lihat ya, all organelle katanya bakal direplikasi, bakal dibuat kembarannya. Ya, itulah yang terjadi nanti di fase G1. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Oke, berarti di G2 itu adalah proses produksi enzim dan beberapa perlengkapan atau zat-zat lain yang dibutuhkan untuk pembelahan sel atau mitotic phase. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase and a very short period of time actually dividing,
a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as two sister chromatids held together at the centromere. Iya, biasanya tuh kalau di soal-soal UN ya dia bakal nanya di prophase itu selnya ngapain. Jadi dia ngasih ciri-ciri nanti ya kromosom mengganda ya, atau terbentuknya chromatid sister. Jadi nama lain dari kromosom adalah chromatid sister. Nah, kemudian nanti akan menghilang nukleusnya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach by proteins in their centromeres called kinetochores to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister. Nah, ini yang maksud tadi. Jadi ketika dia mau masuk ke anaphase, itu harus dicek dulu. Ya, benar-benar nggak si kromosom ini sudah berada di plate cell atau berada di daerah tengah-tengah ekuator dari si sel ini. Supaya apa? Ketika benang spindle ini nanti menarik kromosom ini ke arah yang berlawanan, itu kebaginya sama. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya ini letaknya agak sedikit miring, yang satu miring ke sini, yang satu miring ke sini, otomatis kebaginya nggak sama gitu. Ya, maka diperlukan adanya checkpoint antara metaphase ke anaphase. Chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that. Jadi kalau nanti kalian soal, misalnya dia ngasih pernyataan nukleus terbentuk kembali, ya sel kebagi menjadi dua buah yang sama besar. Nah itu ciri-ciri yang mana? Nah itu berarti fase di telophase. Nah kayak gitu. It can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot. Oke. Nah, jadi kan kalau sel hewan mungkin kebayang ya bagaimana cara mereka membagi diri menjadi dua buah sel yang sama besar. Nah, itu kan bantuan dari si sentriol ya untuk mengarahkan supaya kromosom itu berada di ekuator. Nah, sementara waktu kita pelajari di sel tumbuhan kan tidak punya sentriol. Nah, jadi secara logika siapa yang mengarahkan gitu ya? Nah, siapa yang mengarahkan kromosomnya supaya dia berada di tengah-tengah? Ya, supaya berada di tengah-tengah. Nah, ternyata ada satu hal menarik di sel tumbuhan. Nah, ketika dia tidak punya sentriol, maka Tuhan itu memberikan kemampuan ya pada organel yang lain. Ya, pada organel yang lain untuk menyusun dirinya di tengah-tengah, nah seperti mengarahkan supaya kromosom itu nanti tersusun pas ada di bagian ekuator dari sel. Be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1S checkpoint,
and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External Continuous or stop, berarti harus dipastikan kalau misalnya beres silahkan continuous, kalau dia belum beres berarti silahkan stop atau masuk ke fase G0, sel itu istirahat dulu. signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint. The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all 3 phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation. Oke, nah setelah ini nanti kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi sel itu bisa melakukan siklus. Ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear, and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology, as well as life itself. Oke. Iya, jadi kan tadi kalian sudah lihat bagaimana detail dari proses sel yang sedang melakukan siklus. Ini kan kemarin kita sepakati bahwa terjadi pada seluruh sel somatik. Nah, cuma tadi di video kalian dengar bahwa ada beberapa sel somatik yang bahkan tidak pernah membelah atau jarang sekali membelah. Ya, yang pertama adalah sel saraf, yang kedua adalah sel otot. Ya, kalau sel kulit sering membelah, ya kalian jerawatan, nah besok terganti lagi. Tapi kalau sel saraf dan sel otot itu jarang sekali bisa melakukan pembelahan atau bersiklus. Nah, maka secara otomatis kalau misalnya sel saraf kita rusak, ya berarti nggak ada pengganti. Nah, disitulah terjadi penurunan tingkat kecerdasan, kayak orang nanti yang sakit Parkinson, kayak yang sakit degenerasi sel saraf yang lain ya. Ada satu lagi penyakit Parkinson, Alzheimer. Ya, ada Parkinson, ada Alzheimer. Jadi kayak petinju Muhammad Ali, nah itu kan dia kena Parkinson. Jadi Parkinson itu membuat dia mengalami penurunan tingkat jumlah dari sel sarafnya, ya. Nah, tapi tidak menurunkan tingkat kecerdasan gitu. Nah, kalau Alzheimer dia degenerasi sel saraf juga, tapi pada akhirnya bisa menurunkan tingkat kecerdasan. Jadi kayak Muhammad Ali itu kalau dulunya dia bisa rumus fisika, ya sekarang juga bisa gitu. Jadi tidak menurunkan inteligensinya dia. Nah, kayak gitu. Nah, makanya ada beberapa penyakit nanti pada sistem saraf yang memang itu disebabkan karena sel sarafnya tidak bisa melakukan siklus. Nah, atau sel otot. Kalau kalian lihat Aderai itu yang ototnya gede, nah itu bukan berarti sel ototnya membelah, tapi sel ototnya membesar. Itu kalian pelajari di kelas 2 bahwa ada kontraksi otot. Jadi setiap ototnya membesar saja secara ukuran, tapi tidak bertambah secara kapasitas gitu. Ya, itu jadi tidak terjadi pertambahan. Ya. Nah, ini ilustrasi saja sih ya bagaimana checkpoint itu bekerja. Yang terakhir sebenarnya Ibu mau ngasih, ya ini tampilan di bawah mikroskop ya. Nanti kalau kalian kuliah di biologi, nah kalian akan bisa lihat tampilan ini di bawah mikroskop. Biasanya tuh
Kalau anak biologi itu pengamatannya pada sel bawang, nanti kelihatan di bawah mikroskop. Jadi kenapa berwarna-warna seperti ini? Nanti dikasih pewarna, supaya kalian bisa melihat di mana posisi kromosomnya. Ini yang biru-biru ini kromosomnya. Ya, ya. Nah, ini sebenarnya ini aja sih ya, tambahan ilmu saja buat kalian bahwa ketika kromatid sister ini melakukan kondensasi, nah sebenarnya dia disatukan oleh protein yang namanya kohesin dan kondensin. Ini protein, nah maka berkali-kali Ibu bilang bahwa tubuh kita butuh sangat banyak protein. Ya. Supaya apa? Ketika di dalam sel, dia bisa disintesis kembali menjadi protein fungsional. Nah, kalau misalnya untuk hal ini kita butuhnya kohesin dan kondensin supaya kromosom itu nanti benar-benar memadat. Kayak gitu. Ya, ini nggak usah Ibu jelasin ya, karena ini tulisan-tulisan nanti akan buat kalian bosan. Ini saja. Oke, ini bagian terakhir dari siklus sel. Jadi pertanyaan kita kan adalah kenapa ada orang yang ketika dipotong rambutnya panjangnya cepat benar. Kenapa ada orang yang ketika dipotong rambutnya kok panjangnya nggak secepat dia gitu. Panjangnya nggak secepat si A. Nah, atau dia luka, kok lama benar sembuhnya. Nah, ternyata ada hal-hal yang mempengaruhi sel itu mau melakukan siklus. Ya, yang pertama adalah growth factor. Growth factor ini bisa apa saja ya, Nak? Bisa makanan, bisa perlakuan. Nah, apa saja? Ya, yang paling umum adalah makanan, nutrisi. Gitu. Jadi, kalau misalnya udah tahu nih habis operasi, biasanya dokter itu nyaranin makannya apa? Putih telur. Supaya apa? Sel-selnya itu cepat cepat merekat ya. Cepat rekat, kemudian cepat untuk melakukan pembelahan kayak gitu. Jadi biasanya sih ini sifatnya makanan. Nah, tapi perlakuan juga bisa. Perlakuan juga bisa ya mempengaruhi proses pembelahan. Yang pertama adalah growth factor. Kalau secara mekanismenya ini akan detailnya mungkin kalian pelajari di kuliah saja ya. Kalau Ibu jelasin sekarang nanti ribet. Ini materi anak olimpiade sebenarnya. Jadi ketika ada growth factor nanti akan ada protein yang di-trigger mempengaruhi protein yang lain ya. Ini sinyal transduction pathway ini materi yang asik sih sebenarnya kalau di biologi. Cuman di reguler nggak usah dulu lah, nanti ribet. Nah, baru nanti mempengaruhi yang lain, akhirnya efeknya nanti ke sistem kontrol. Ini sistem kontrol kita nah, ya ada di gen. Nah kayak gitu. Maka kan kemarin waktu kita belajar gen juga Ibu berkali-kali mengatakan bahwa gen itu sangat sensitif dengan growth factor, dengan makanan, dengan zat, dengan racun, dengan perlakuan. Nah imbasnya adalah salah satunya ke siklus sel. Kayak gitu. Ya kalau dimasukin nikotin ya otomatis ya selnya juga akan merespon. Kalau dimasukin vitamin ya selnya juga akan merespon. Tergantung apa yang kita masukkan. Nah yang kedua, yang kedua. Jadi yang kedua itu apa ya bahasanya ya ini ya. Kalau di buku Campbell itu bahasanya density dependent inhibition. Ya nanti kan artikan sendiri ya. Nah Ibu nggak tahu ini artinya apa. Density dependent inhibition. Jadi kayak secara konsepnya tuh kalau misalnya udah memenuhi, udah rapat ya di inhibition density itu kan kepadatan. Kalau kira-kira udah rapat, ya udah selnya stop membelah. Jadi kalau misalnya kita mau lihat proses pembelahan di luar tubuh, bisa ambil satu sel, letakkan di wadah, dikasih growth factor tertentu. Nah, kemudian nanti kalian akan lihat yang satu jadi dua dan seterusnya dan seterusnya. Ketika merapat, sudah kira-kira densitasnya cukup, ya dia akan inhibition, ya dia akan menghambat dirinya sendiri untuk membelah gitu. Jadi ada sistem kontrol juga, enggak semau-mau mereka membelah terus sampai banyak-banyak, enggak. Kalau kayak gitu berarti namanya cancer. Gitu. Nah, ini ya Masya Allah sekali. Kalian kalau misalnya ingin menyadari kebesaran Tuhan ya salah satunya dengan mendalami sel ini ya, bahwa di tingkat level terkecil saja Tuhan itu menciptakan sebaik-baik bentuk, maka jangan dirubah gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sudah density-nya cukup, maka sel itu akan melakukan inhibition ya, menstop dirinya untuk membelah. Kalau nggak bisa berarti itu cancer.
Nah, itu adalah cancer, bukan sel normal. Nah, ini nanti aplikasinya kemana? Aplikasinya adalah apa ya? Sekarang tuh orang lagi ngembangin organ dari stem cell. Kalau di kelas 11 dulu Ibu ngajar di bab sel itu yang paling menarik dari sel ini adalah stem cell. Jadi kalau tumbuhan itu punya sel meristem, sebenarnya hewan itu juga punya, namanya stem cell. Bedanya adalah stem cell itu tidak berada di seluruh sel, itu bedanya. Kalau tumbuhan kan di ujung itu pokoknya meristem, di ujung-ujung itu ya jelas sudah meristem. Tapi kalau si hewan harus dipilih-pilih. Nah, jadi stem cell itu adalah sel yang berbatasan langsung nanti dengan jaringan ikat. Nah, kalau kalian udah belajar sel harusnya tahu. Nah, para ilmuwan tuh tahu yang mana stem cell. Jadi stem cell itu bisa dijadikan apapun. Mau buat jantung, mau buat anus, mau buat usus, mau buat yang lain-lain itu bisa. Nah, dengan catatan harus diberikan growth factor yang tepat. Nah, jadi istilahnya ya ilmuwan itu mau buat jantung nggak mudah. Nah, jadi dia harus memikirkan juga growth faktornya apa ya, berapa karbon yang harus dikasih, berapa CHON yang harus dikasih, nutrisi apa, harus berapa lama, dan seterusnya kayak gitu. Nah, maka secara teknis sebenarnya jantung, paru-paru, dan semuanya itu bisa dibuat. Yang tidak bisa dibuat adalah ruh. Ya, maka sepintar apapun manusia, ya, dia tidak akan bisa membuat manusia yang lain. Dia tidak akan bisa menciptakan manusia yang lainnya. Karena kata Tuhan itu, ruh adalah urusanku. Jadi kita nggak pernah dikasih tahu komposisi buat ruh itu bagaimana. Ya, sekalipun sudah ada jantung, otak, semuanya lengkap, kita menjadikan manusia itu nggak bisa. Itu. Jadi ada hak legalnya kita, ada hak legalnya Allah gitu loh. Nah, gitu kira-kira. Nah, kemudian faktor yang terakhir, ya, ini berarti yang kedua, yang terakhir adalah apa namanya ya? Yang terakhir itu, nah ini, yang terakhir itu adalah encourage dependence. Jadi kayak kalau misalnya dia udah memenuhi wadah, ya udah dia berhenti. Kalau tadi kan kepadatan ya, kalau ini dia akan mengikuti bentuk gitu, wadahnya. Maka nanti kalian jangan heran melihat di Jepang itu semangkanya bentuknya kotak, bentuknya love, bentuknya lonjong, ya bentuk-bentuk yang abnormal. Karena sel itu sebenarnya akan tumbuh mengikuti wadah. Ya semangka kotak sih sebenarnya rasanya sama, cuma mungkin orang akan lebih tertarik belinya karena dia unik, ya karena otak manusia itu salah satu hal yang disukai itu adalah hal-hal yang sifatnya unik, beda sendiri. Kalau misalnya kita ditawarin 3 baju, ya yang 2 warnanya putih, yang 1 warnanya hitam, biasanya kita akan milih yang warnanya hitam. Gitu, biasanya ya, karena otak kita itu akan suka memilih hal yang beda sendiri gitu. Nah ini juga kalau kan pelajari polanya, nah kenapa anak CTF itu sering menang misalnya kalau lomba musikalisasi puisi, lomba-lomba yang lain. Nah, anak-anak CTF itu bisa nampilin yang beda. Nah, bisa nampilin sesuatu yang beda dari peserta yang lain. Ketika kamu bisa menampilkan yang berbeda, maka otak sel saraf dewan juri itu akan tertuju ke kalian gitu. Itu sistem kerja saraf. Dia menyukai hal-hal yang berbeda. Ya, maka jadilah orang yang berbeda, nggak perlu jadi orang lain. Kayak gitu nah kira-kira. Jadi 3 faktor itulah yang mempengaruhi siklus sel. Nah, kalau si tumor, cancer, yang nanti akan jadi cancer, ya dia nggak peduli. Mau wadahnya udah penuh, dia tetap tumbuh. Ya, dia akan tetap tumbuh sampai tumpah-tumpah nanti pada akhirnya. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini. Masih ada waktu, kalau misalnya kalian ingin bertanya, dibolehkan, dipersilahkan. Ada? Kira-kira? Oke, ada tidak? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan, Aidin. Jadi, Bu, kalau sel tumor itu enggak diangkat, dia bakal memberat terus, Bu, sampai memberat terus gitu, Bu. Tumor ya. Oke.
Iya, nah jadi tumor itu kan secara konsep dia kehilangan kontrol di dalam selnya untuk melakukan siklus. Nah, dia akan tetap membelah seperti itu, apalagi kalau growth faktornya terus masuk gitu. Jadi sebenarnya misalnya tanpa kita sadari ya, growth faktor penyebab tumor itu misalnya adalah asap. Ya, kita nggak ngerokok, tapi kita adalah perokok pasif misalnya. Ya, jalan yang kita lalui itu sudah pasti ada orang merokoknya. Nah, tanpa kita sadari itu adalah growth faktornya misalnya ya, tumornya akan tetap berlanjut, itu akan tetap tumbuh. Makanya kita butuh alat pendeteksi supaya tumor itu tidak sebelum terlanjur membesar, kita tahu nih cikal bakal sel yang bakal jadi tumor itu gimana supaya dia bisa langsung diangkat. Cuma kan kebiasaan manusia ini kalau nggak sakit nggak ke dokter gitu. Nah, makanya beberapa instansi kalau misalnya kalian pengen masuk Akabri ya, TNI dan angkatan-angkatan yang lain, nah biasanya tuh mereka mewajibkan medical check up. Nah, atau kalau kalian sudah masuk sana juga nanti ada medical check up rutin gitu. Jadi medical check up itu untuk memastikan sebenarnya badan kita baik-baik aja. Nah, kita kan baru tahu kansernya udah stadium akhir. Ya kenapa? Karena kita nggak pernah cek, udah terlanjur gitu, baru kita tahu. Gitu kira-kira ideal. Oke, gimana? Ada yang... Makasih Bu. Oke. Ya, teman-teman yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Rahmi. Kan Bu kan saya pernah baca artikel kalau setiap manusia itu udah ada benih-benih penyakitnya. Contohnya kita itu udah ada benih-benih kanker, udah ada benih-benih tumor kayak gitu. Nah, pertanyaan saya itu Bu, kenapa kok misalnya udah ada tahu benih-benih yang ada di dalam tubuh kita, kita langsung ambil gitu Bu? Oke. Itulah istilahnya Bu. Oke Rahmi, bagus nih pertanyaannya ya. Iya, kita semua punya gen cerdas, kita semua punya gen seperti Einstein, kita semua punya gen tumor, gen cancer, dan sebagainya. Nah, kenapa gen-gen itu ada yang belum aktif? Nah, karena growth factor yang kita berikan itu belum pas. Kayak gitu. Nah, kalau kita tahu misalnya sejak dini, oh kita sudah ada nih gen cancer. Nah, untuk tahunya itu sebenarnya Rahmi, kita perlu apa ya, kalau bahasa kami itu perlu dibaca dulu gitu DNA-nya kan. Sekarang sudah ada alat untuk bisa membaca kode gen ya. Nah, sudah ada aplikasinya. Orang-orang bioinformatik itu sudah mengembangkan software di komputer itu. Bayangin ya, ada jurusan bioinformatik, berarti orang biologi yang nantinya kerjaannya mainnya sama komputer gitu. Nah, dia bisa ngebaca, misalnya kromosomnya ada 46, nomor berapa ya? Gen pengkode cancer itu ada di kromosom nomor berapa. Nah, kalau itu kita lakukan, bisa, itu terdeteksi sejak dini. Nah, maka kita mulailah konsumsi suplemen, vitamin, obat, yang herbal maupun yang sintetis. Nah, masalahnya adalah proses pembacaan gen itu untuk di Indonesia belum terlalu banyak, gitu. Bahkan mungkin nggak ada. Nah, kalau di luar negeri orang sakit, ya kalau misalnya orang sakit itu ada memang yang penyakitnya itu sampai ngebaca gen. Sakit lambung, gen nomor berapa yang salah kayak gitu. Makanya obat untuk masing-masing orang nanti berbeda. Gitu. Masalahnya bukan tidak bisa sebenarnya, tapi ilmu itu belum berkembang di Indonesia, itu masalahnya. Jadi bioinformatics itu sebenarnya adalah cabang ilmu baru di biologi yang sedang dikembangkan, tapi belum terlalu familiar di Indonesia. Yang setahu Ibu yang ada ya, kampus yang ada jurusan bioinformatics itu untuk S1 ya, UI lagi buka S2. Di kampus yang lain belum ada, nah, baik S1 maupun S2. Ini yang Ibu tahu, nanti silahkan update. Ada satu kampus yang dia buka jurusan bioinformatics untuk S1, itu I3L. Nah, Ibu lagi cari informasi nih. Nah, semoga saja tahun ini kalian ada yang bisa masuk ke sana, karena mereka juga nawarin beasiswa. Anak kita pernah tes di sana, ya brother kalian itu pernah ada yang tes di sana. Kalau juara 1 nasional, mereka ngasih biaya beasiswa full 100%. Tapi brother kalian waktu itu di posisi 2. Di posisi 2 itu beasiswanya 75%.
uang kuliahnya 1 bulan itu sekitar 85 juta. Nah, jadi ya kalau misalnya nanti kita dapat informasi, nanti kita akan share ke kalian. Nah, semoga salah satu dari kalian nanti ada yang tertarik. Jadi jurusan di sana itu semuanya bioinformatik, biofood, biofarmasi, nah, semuanya bio, gitu ya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu Rahmi, bukan nggak bisa, cuman kitanya yang belum mampu, gitu. Ya. Nah, mungkin Kementerian Riset dan Teknologi kita itu belum merambah sampai ke sana. Itu kira-kira ya Kak. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang lain? Nggak apa-apa lah, agak panjang nih kan, cuma 3 guru ya. Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih anak-anak atas antusiasmenya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ya, Ibu berharap akan tetap seperti ini ya. Berdoa saja semoga bulan 1 kita bisa tatap muka. Ya, supaya pembelajarannya lebih terasa. Terima kasih, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank kasih you, Bu. Bu. Thank you, Bu.